Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Dokter Kita TVRI Bengkulu tentunya bersama Kita Sehat, dan kita masih membahas tentang tema kita yaitu pentingnya pemeriksaan kesehatan dan juga terapi pada anak yang berkebutuhan khusus. Langsung aja Dokter Wenti, kita ke slide-nya ya kan, karena tadi baru 2 penjelasan. Oke. Yang ketiga ya, ini adalah mengetahui potensi dan batasan anak ya. Jadi kita tahu di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Betul. Ya. Jadi tujuannya salah satunya adalah mengetahui potensi. Jadi kita bisa mencapai kekuatan potensi anak yang terbaik ya. Nah, pemeriksaan menyeluruh membantu tim profesional akan mengenali kelebihan dan kekuatan anak untuk dikembangkan ya. Jadi ini penting sekali. Jadi tidak hanya berfokus terhadap kekurangan anak tersebut, tapi malah fokuskan kepada kelebihan atau potensi terbaik yang mampu digapai oleh sang anak ya. Kemudian mencegah komplikasi, ini tadi ya yang disinggung oleh Dokter Putri ya, beberapa penyakit mungkin atau gangguan yang kalau diintervensi secara dini itu akan mencegah terjadinya komplikasi atau prognosa yang buruk ya. Kemudian mendukung perencanaan pendidikan individual. Jadi memang benar untuk anak-anak berkebutuhan khusus dengan labelnya saja kebutuhan khusus, tentu saja untuk pendidikannya harusnya lebih diperhatikan. Artinya adalah contohnya anak dengan ADHD dengan anak normal sama-sama kelas 1 SD tapi tentu pendidikannya akan berbeda ya, karena kebutuhan khususnya tadi harus disediakan atau distimulasi ya. Jadi penting sekali untuk orang tua, untuk keluarga aware akan kebutuhan pendidikannya. Oke, ini peran pemeriksaan multidisiplin ini tadi sempat saya singgung ya. Jadi untuk anak ABK atau anak berkebutuhan khusus itu pemeriksaan biasanya dilakukan oleh tim profesional ya, yang bisa melibatkan mungkin dokter anak, dokter jiwa, dokter neurologi, psikolog anak, terapis okupasi, wicara, fisio, dan pendidik khusus ya, ataupun gizi klinis kalau ada gangguan dari makanan tadi. Tujuannya apa? Agar tadi anak tersebut dapat menjadi hidup mandiri, dapat bersosialisasi atau berbaur dengan lingkungannya. Oke, kalau kita lihat tadi, ini kayaknya udah ranah profesional ya. Untuk sampai ke ranah profesional ini tentu saja tahapannya akan sangat panjang. Nah, tapi apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk melakukan deteksi dini? Atau bagaimana sih tahu kalau anak saya ini kemungkinan ada kecurigaan nih, arahnya ke kebutuhan khusus. Oh, berarti sebelum lahir udah bisa dideteksi? Ada, kalau beberapa seperti sindrom Down atau mungkinnya gangguan-gangguan lain itu biasanya feto maternal nanti ya. Ada dokter kandungan yang bisa melakukan pemeriksaannya di beberapa minggu kehamilan. Oh gitu. Jadi kita masuk ke yang bisa dideteksi di rumah ya. Yang pertama yang bisa dilakukan di rumah yaitu ibu-ibu biasanya selalu punya nih, ini buku pink. Buku pink ini harus dimanfaatkan dengan baik karena isinya sangat banyak ya manfaatnya. Yang pertama ada informasi cara memelihara, merawat kesehatan ibu dan anak serta kebutuhan gizinya. Kemudian ada juga catatan dan tumbuhan perkembangan anak. Jadi ada namanya di sini screening tumbuh kembang anak yang bisa dilakukan di rumah sendiri ya. Oke, kalau kita lihat ini dia. Ini salah satu contohnya. Kalau ada buku pink boleh buka halaman 68 nih ya. Ini bukunya ini. Oke, ini adalah usia 12 sampai 18 bulan ya. Berarti kurang lebih 1 tahun. Nah, ada 8 poin yang harus diceklis semua. Kalau ada satu saja yang tidak terceklis, boleh segera dikonsultasikan ke puskesmas ya. Kenapa? Kalau ada satu yang tidak terceklis artinya milestone-nya ada red flag. Red flag ini harus ditinjau lagi atau ditindaklanjutin lagi. Masalahnya kemana? Apakah dia ada ke arah kebutuhan khusus nantinya atau seperti apa ya? Tapi kan dok sering ada pertanyaan nih, tapi kan dok perkembangan anak itu beda-beda ya. Anak saya umur segini udah bisa ngomong, anak yang ini belum. Sering membanding-bandingkan. Balik lagi, ini ada range usianya 12 sampai 18 bulan. Artinya 1 tahun sampai 1,5 tahun
Kalau anaknya yang satu sudah bisa jalan, yang satu lagi belum bisa jalan, dasi dalam range tersebut masih oke. Ya, kecuali dia sudah 20 bulan belum bisa jalan, itu berarti sudah ada red flag 1. Kalau sudah ada red flag 1 harus segera dikonsultasikan ke puskesmas. Jadi bukunya jangan cuma dipendam di rumah nih, harus dibaca-baca. Dan ini bisa dilakukan sendiri. Kenapa bisa dilakukan sendiri? Karena sangat simpel. Contoh, anak bisa berdiri sendiri tanpa pegangan, iya atau tidak? Checklist ya. Kalau tidak ada yang tidak bisa di checklist, langsung konsultasikan. Kemudian kita lihat lagi. Ini yang di rumah. Ternyata ada juga yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Nah, ini namanya SDIDTK atau stimulasi dini intervensi deteksi tumbuh kembang ya. Tujuannya apa? Memantau tumbuh kembang anak secara rutin untuk mendeteksi adanya penyimpangan ke arah kebutuhan khusus atau tidak ya. Kemudian memberikan stimulasi yang tepat sesuai dengan usia anak. Melakukan intervensi jika ditemukan adanya masalah. Contoh, misal anaknya keterlambatan bicara ya. Maka kita lakukan intervensi dini dulu. Masalahnya di mana? Apakah gangguan oromotor atau kurang stimulasi? Nah, ini perlu dilakukan intervensi lebih dahulu ya. Jadwal DDTK ini biasanya usia 0 sampai 24 bulan setiap 3 bulan sekali. Usia 24 atau 72 bulan setiap 6 bulan sekali. Di mana nih biasanya dilakukan? Yang pertama biasanya di posyandu, di puskesmas, dan di TK atau PAUD. Ya. Jadi nakesnya baik dokter ataupun bidan ataupun perawat atau petugas gizi nanti yang akan datang ke TK tersebut atau ke posyandu tersebut. Ada tabel kuesionernya nanti yang akan kami checklist, yang akan kami tanyakan. Misal anak umur 5 tahun, dia harusnya sudah bisa melompat, harusnya sudah bisa membedakan warna-warna, harus sudah bisa membuat lingkaran. Kalau ditemukan ada yang tidak, misalnya itu perlu dilakukan screening lagi, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Iya, kalau dibutuhkan untuk rujukan bahkan bisa dilakukan rujukan. Ya. Jadi jangan malas ke posyandu ya, jangan malas ke puskesmas. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan, kan gratis ya. Kemudian ini ya contoh kegiatannya tadi, selain screening tadi ada juga penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, lingkar kepala ya, stimulasi sesuai dengan usia anak. Oke. Nah, setelah itu tadi masuklah ke tabel ini. Kalau ternyata di dalam tabel ini ada terchecklist nih, MCAT misalnya GPPH-nya terchecklist, berarti ada kecurigaan kalau GPPH itu ke arah ADHD. Kalau MCAT ke arah autisme. Ini penting sekali, makanya yang dilakukan oleh tenaga profesional seperti dokter ya, bidan atau tenaga terlatih. Karena tadi screening awal, kalau kita ada curigaan seperti itu, kita telisik lagi apa benar arahnya ke kebutuhan khusus. Kalau iya perlu dilakukan rujukan, maka kita akan memberikan rujukan. Contohnya ini kuesioner MCAT ya, biasanya pada anak autisme. Nah, autisme ini kan dia masalahnya itu ada di 3 biasanya ya. Gangguan perilaku, perilakunya itu adalah dia yang repetitif, artinya pengulangan dan perilakunya terbatas. Kemudian gangguan komunikasi, gangguan interaksi sosial. Paling khasnya kalau autisme adalah tidak mampu melakukan kontak mata. Jadi biasanya 3 tahun pertama atau 3 tahun kehidupan pertama anak kita bisa mendeteksi autisme. Misal lebih dari 3 tahun bisa nggak dok? Bisa kalau dia samar gejalanya. Tapi biasanya kalau gejala yang khas dalam 3 tahun pertama sudah terlihat. Anak kalau misalnya kita ajak tatap mata dia nggak mau, kemungkinan ada ke arah autisme. Malu-malu nggak juga ya dok ya anak? Malu-malu dia masih bisa. Tapi tadi ada triasnya 3 ya. Jadi kalau yang paling khas itu adalah tidak mau melakukan kontak mata, kemudian mungkin perilakunya repetitif. Artinya misalnya dia melakukan aktivitas yang teratur setiap hari. Kalau ada pada misalnya jam 6 pagi dia harus bangun, dia ada gangguan tidak bisa menyebabkan dia bangun, misalnya orang tuanya nggak mau bangun atau gimana, dia akan menjadi tantrum yang berlebihan. Oke, baik dokter, kita mau iklan dulu ya, nanti kita lanjutkan kembali tentunya. Pemirsa tetap bersama kami di Duta Kita TVRI Bengkulu, bersama kita sehat.